Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Junior kecil, kau akhirnya kembali. Saat He Chaito berbicara, dia menyerbu ke depan dan memeluk Wo Yu Hao. Semua orang dari Sekte Tang cemas setelah Wo Yu Hao dibawa pergi oleh Litian. Namun bahkan penatua asuhan tidak berdaya mengingat kultivasi dari Litian. Sekte Tang hanya bisa memilih untuk menunggu. Untungnya mereka tahu bahwa Wo Yu Hao tidak dalam bahaya karena kehadiran roh. Saat ini He Chaito sangat senang karena Wo Yu Hao telah kembali. Junior kecil, apakah kamu baik-baik saja? He Chaito terlihat sangat prihatin. Wo Yu Hao terkekeh. Senior kedua, apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Oh, bukankah kamu mengatakan bahwa Sekte Tang diberikan sebidang tanah yang lebih besar di luar kota? Kenapa kamu masih merenovasi tempat ini? Chaito tertawa dan menjawab, kami merencanakan ini setelah mendiskusikannya dengan akademi. Ya, kita diberi sebidang tanah yang lebih besar di luar kota, namun jauh lebih aman di sini. Karena dekat dengan akademi, kami memutuskan untuk merenovasi tempat ini dan mengubahnya menjadi lembaga penelitian alat jiwa. Setelah itu, kita akan memindahkan hal-hal lain seperti area kerja dan pabrik pembuatan alat jiwa keluar kota. Kita akan meninggalkan semua yang penting di pusat kota. Di masa depan, kerusuhan akan memegang benteng di dalam kota dan melakukan penelitian holistik. Kali ini, akademi akan lebih banyak berinvestasi di sekte. Mereka telah membagikan semua sumber daya di Departemen Alat Jiwa bersama kita, terutama di bidang penelitian alat jiwa. Mereka telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada kerusuhan. Apapun yang dibutuhkan oleh kerusuhan, akademi akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Wo Yu Hao tertawa, itu bagus. Kalau begitu, aku lega. Senior kedua, di mana? Senior tertua? He Chaito menjawab, dia ada di sekitar sini. Dia sangat mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Dia terus pergi ke akademi untuk mencoba menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Sekarang, setelah kamu kembali, aku yakin dia akan sangat senang. Ayo pergi dan temui dia. Saat ini, hanya He Chaito dan Bebe yang berada di Sekte Tang di antara 7 monster Rek. Susan Si, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao semua berada di luar kota mengawasi pembangunan gedung baru Sekte Tang. Wo Yu Hao menemui Bebe dengan cepat. Ketika dia melihat Wo Yu Hao, Bebe secara alami sangat senang. Wo Yu Hao menceritakan semua yang dia alami di hutan Stardo kepada Bebe. Dia hanya menyembunyikan pengaruh masa depan skala naga terbalik naga hitam Litian. Bagaimanapun, itu tidak penting bagi Sekte Tang. Dan itu hanya masalah yang perlahan-lahan akan muncul begitu dia menjadi seorang Feng Hao Doulo. Dia tidak ingin membuat Bebe mengkhawatirkannya. Wo Yu Hao tersenyum ketika berkata, Senior tetua, selesaikan hal-hal di sini di sekte sebelum mengikutiku. Bebe segera mengerti apa yang dia maksudkan. Dia mengangguk dengan cepat. Wo Yu Hao berkata, apakah kita punya berita tentang saudari Xiao Tao selama beberapa hari terakhir? Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia belum muncul sama sekali. Ini situasi yang sama dengan akademi. Jika dia baik-baik saja, dia masih berada di Kekaisaran Ryu. Hanya saja, energi jahat yang kamu bantu usir dari tubuhnya mungkin... Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Itu akan tergantung pada kemauannya. Aku percaya dia akan baik-baik saja. Hanya saja aku tidak tahu mengapa dia belum kembali. Ma Xiao Tao masih menjadi wanita suci dari kultus roh suci dan Doulo jiwa dengan jiwa bela diri pamungkas. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang bisa dengan mudah menyakitinya di dalam Kekaisaran Ryu. Bebe berkata, Junior kecil, pergi dan istirahat dulu. Kita akan berangkat besok pagi. Menurutmu, berapa lama sebelum kita akan kembali? Wo Yu Hao menjawab, jika kita cepat,
kita akan membutuhkan 3 hingga 5 hari. Bahkan jika kita terlambat, kita seharusnya tidak mengambil lebih dari setengah bulan. Setelah merenung sejenak, Bibi berkata, baiklah, lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dulu. Saat dia berbicara, Bibi keluar. Selain tatapan cemas di matanya, dia juga bersemangat. He Chaito bingung ketika dia bertanya kepada Wu Yuhao, junior kecil, ada apa dengan kakak tertua? Apa yang kamu bawa untuk dia lakukan? Dia sepertinya sangat gelisah, tapi juga bersemangat. Wu Yuhao tersenyum dan membisikkan beberapa kata di telinganya. He Chaito baru tercerahkan setelahnya. Setelah menghela nafas, dia berkata, ya, tidak peduli apa, kita harus membantunya. Pada pagi kedua, fajar baru saja tiba sebelum dua sosok meninggalkan Sekte Tang. Setelah mereka dengan cepat meninggalkan kota Shrek, mereka segera menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk naik ke udara dan dengan cepat menuju utara. Wu Yuhao memandang Bebe dan mengatakan, senior tertua, kamu sepertinya baru saja menderita. Kamu harus memperhatikan tubuhmu. Bebe tertawa getir. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di sekte ini. Bagaimana kamu punya waktu untuk istirahat dengan banyak masalah ini? Ya, dia benar. Menyelamatkan para sandera, menghilangnya Wu Yuhao, gelombang monstro dan ekspansi sekte Tang terjadi satu demi satu. Sebagai pemimpin sekte, ia harus menyelesaikan segalanya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, senior tertua, aku harus membantumu, tidak peduli apapun yang terjadi. Secara alami, hanya ada satu alasan mengapa BB akan mengambil cuti dari jadwalnya yang sibuk untuk meninggalkan kota Shrek. Ya, itu adalah Tangya. Imbalan BB di lembah Cinta Yin yang adalah mempelajari dua jenis tanaman yang dapat membantu Tangya pulih. Wu Yuhao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, Dewa Sutra Halus atau Sutra Halus Abadi, yang dia yakini bahwa Sutra Halus Abadi tahu jenis tanaman lainnya. Sebelum dia pergi menemui Wang Dong-er, dia ingin membantu BB memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Bagaimanapun Wu Yuhao tidak tahu berapa lama dia akan kembali setelah pergi ke Sekte Haotien. Ini karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan selain menemani Wang Dong-er. Masalah ini pasti akan menghabiskan banyak waktunya. Sekarang, setelah pembangunan Sekte Tang berada di jalur yang benar dan lembaga penelitian alat jiwa dipimpin oleh Guru Xuan, Wu Yuhao punya cukup waktu untuk menjauh dari sekte. Namun dia mengerti bagaimana perasaan BB yang tersiksa. Jadi dia ingin membawa BB ke sumber api es Yin Yang sebelum dia pergi ke Sekte Haotien. Saat dia terbang ke arah hutan, matahari terbenam. Wu Yuhao merasa sedikit emosional. Terakhir kali dia pergi ke hutan matahari terbenam, dia ada di sini untuk mencari rumput kerinduan untuk Wang Dong-er. Wang Shu'er adalah orang yang menemaninya. Wang Dong-er dan Wang Shu'er tidak lagi berada di sisinya. Wang Dong-er tertidur nyenyak, sementara Wang Shu'er mengorbankan dirinya untuknya. Saat dia memikirkan hal ini, Wu Yuhao merasakan sakit di hatinya. Hari itu, dia telah berjanji kepada Permaisuri Es dan Tianmeng bahwa dia akan mencoba menjadi dewa di masa depan. Bukan hanya membantu mereka, dia juga membantu dirinya sendiri. Ini karena Wang Shu'er mungkin juga memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali jika dia menjadi dewa sejati. Saat ini, harapan terbesar Wu Yuhao selain dari membalas dendam ibunya adalah agar Wang Dong-er dan Wang Shu'er hidup di sisinya. Dia sekarang adalah sage jiwa dan satu-satunya sage jiwa 7 cincin di anggota 7 Master Shrek. Dalam hal kultivasi, ia telah terdepan. Namun BB juga tidak jauh dari sage jiwa. Sebagai senior tertua dari Sekte Tang, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat sejak dia keluar dari lembah Cinta Yin Yang. Seiring dengan kultivasi hariannya yang tak kenal lelah, dia sekarang berada di peringkat 68. Selain Wu Yuhao, dia adalah anggota terkuat dari 7 Master Shrek. Keduanya menggunakan alat jiwa tipe terbang kelas 6 dan terbang sangat cepat. Mereka hanya mendarat dan beristirahat setelah terbang selama hampir 4 jam. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi.
Mereka mendekati hutan matahari terbenam. Sebelum tengah hari, Wu Yuhao membawa Bebe ke hutan matahari terbenam dengan pengalaman sebelumnya. Dia tahu bahwa ada sangat sedikit binatang roh yang tinggal di hutan ini. Dalam hal monster roh yang kuat, mereka kebanyakan berada di sumber api es yang meskipun makhluk-makhluk itu adalah tipe tanaman, kultivasi mereka tidaklah rendah. Racun yang dilepaskan oleh bunga fosfor giok 7 absolut tidak efektif melawan es pamungkas Yuhao. Wu Yuhao kini langsung menuju lembah gunung tempat sumber api es ini yang berada. Bebe heran ketika dia melihat racun 7 warna di sekitarnya yang perlahan berubah menjadi hijau giok. Jika bukan karena domain es abadi Wu Yuhao sebagai perlindungan, bahkan Feng Hao Doulo akan benar-benar terkorosi oleh racun-racun ini. Junior kecil, bagaimana kamu masuk terakhir kali? Tempat ini terlalu berbahaya. Bebe berseru kaget ketika dia melihat tidak ada tumbuhan di sekitar tempat ini, bahkan tanahnya berwarna 7. Yu Hao memaksakan tawa. Es pamungkas adalah kutukan dari semua racun, jangan khawatir. Kakak tertua, kita akan baik-baik saja. Ayo masuk. Es pamungkas Wu Yuhao menciptakan jalan bagi mereka untuk masuk dan bunga-bunga fosfor giok 7 warna dan 9 absolut menyusut kembali menjadi tunas di bawah kendali kekuatan spiritual Yuhao yang sangat besar. Setelah itu, ia terbang bersama menuju sumur api es yin yang bersama Baby. Dari udara, pemandangan sumur api es yin yang menyerupai surga fana disajikan di depan mata mereka. Meskipun tempat ini tidak dipenuhi dengan energi kehidupan yang makmur seperti tempat pembantaian di hutan Stardo, itu masih merupakan tempat yang ajaib. Es dan api hidup berdampingan di tempat ini, dan ada semua jenis tanaman berharga yang memenuhi setiap sudut lembah gunung. Ini adalah pertama kalinya Bebe melihat ini dan dia benar-benar linglung. Semua monster roh berjenis tanaman di sekitar sumur api es yin yang mulai bereaksi ketika mereka merasakan orang luar mendekat. Namun, mereka segera merasakan aura spiritual yang dilepaskan oleh Wu Yuhao. Dengan kemampuan Wu Yuhao saat ini, dia tidak takut dengan monster roh ini. Selain itu, ia bahkan mengendalikan kekuatan takdir. Awalnya Wang Shuer pernah mengancam Dewa Sutra Halus atau Sutra Halus Abadi sebagai kaisar binatang. Dia mengendalikan takdir semua habitat monster di benua. Dia menggunakan ini untuk mengancam Dewa Sutra Halus. Meskipun hutan Stardo adalah tempat utama, masih mungkin baginya untuk menghancurkan takdir di sumur api es yin yang. Dia hanya harus membayar harga tertentu untuk itu terjadi. Mengingat itu, bagaimana monster di sini berani membuat marah Wang Shuer? Jika bukan karena ancamannya, dia tidak akan menemukan rumput kerinduan patah hati kedua. Kenapa kamu kesini lagi? Sutra Halus Abadi atau Yuyu terdengar sedikit kesal. Tidak ada tanaman yang menyukai manusia yang agresif atau merusak. Ini bahkan lebih berlaku untuk ramuan abadi yang berharga seperti mereka. Melihat bahwa Wu Yuhao membawa orang asing juga, dia tidak terlalu senang. Yuhao tidak mengeluarkan suara. Mata takdirnya perlahan dibuka dan pola sinar matahari emas mawar menyebabkan dahinya berubah sangat mempesona. Cincin emas mawar aneh mulai menyebar dari dahinya. Semua ramuan abadi dan obat-obatan yang telah berubah menjadi monster roh tipe tanaman tersentak bangun ketika mereka merasakan gelombang besar spiritual yang dipenuhi dengan aura takdir. Tiba-tiba ada beberapa niat spiritual yang dipenuhi dengan ketakutan yang menyebar ke Wu Yuhao. Wu Yuhao dan Bebe turun dan tanaman membuka jalan bagi mereka untuk mendarat. Yuyu, kita bertemu lagi, kata Wu Yuhao kepada Sutra Halus Abadi. Mata Bebe sudah cerah pada saat ini. Bukankah Sutra Halus Abadi ini adalah salah satu tanaman yang disebutkan oleh lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Selain itu, Sutra Halus Abadi ini tampaknya lebih besar dari gambar yang dilihatnya. Sutra Halus Abadi tercengang. Kamu, mengapa kamu mengendalikan kekuatan takdir sekarang? Mustahil, kekuatan takdir tidak bisa diambil. Kamu bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua monster tumbuhan di sekitarnya mulai panik. Yuhao menjawab dengan tenang. Kamu tidak perlu tahu ini, dan aku juga tidak ingin mengingatnya. Jika aku tidak salah, kamu mengatakan bahwa aku
dapat mengambil 7 jenis tanaman dari sini. Apakah aku benar? Sutra halus abadi atau Yuyu mengangguk dengan lembut. Ya, kau dapat mengambil 7 tanaman karena kamu lulus ujian dari Tangsan. Woyuha menjawab, bagus. Aku di sini hari ini untuk mengambil 5 jenis tanaman lagi. Kami mengambil 2 batang rumput kerinduan patah hati untuk terakhir kalinya. Jadi ini berarti aku harus mengambil 5 jenis tanaman. Apakah aku benar? Tidak, kamu tidak benar, kamu salah. Suara dari sutra halus abadi segera menjawab, kamu juga mengkonsumsi embun musim gugur bulan purnama. Woyuhao dengan tenang menjawab, aku ingat kamu menyebutkan sebelumnya bahwa itu tidak masuk hitungan. Itu adalah bagian dari ujianmu untukku. Setelah itu, aku terluka parah karena ujianmu. Aku hanya mengambil 1 tangkai bunga kerinduan patah hati. Tangkai lainnya diambil oleh QR untuk menyelamatkanku. Seharusnya itu juga tidak dihitung. Inilah sebabnya mengapa mengambil 5 jenis tanaman saat ini sudah dianggap kurang dari hakku. Aku harusnya pergi dengan 6 jenis tanaman sebagai gantinya. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Sutra halus abadi segera marah. Cincin roh Woyuhao perlahan bangkit dari kakinya dan cincin roh ke-6 yang diberikan oleh Wang QR muncul. Saat itu muncul semua monster terkejut. Woyuhao berkata, Yuyu, QR mengorbankan dirinya untukku untuk menyelamatkanku. Aku yakin kamu tahu siapa dia. Ini berarti bahwa aku telah mewarisi kekuatan takdirnya. Aku bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi aku benar-benar harus pergi dengan beberapa tanaman berharga hari ini. Di antara semua tanaman ini, pertama-tama aku ingin kamu ikut aku. Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa mengambil takdirmu. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin membawaku pergi? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kamu tidak bisa memakanku. Aku tidak berguna untukmu. Sutra halus abadi langsung panik. Mereka lebih takut pada Wang QR daripada seluruh hutan Stardo. Ini karena sumur api es Yin Yang adalah salah satu tempat di dunia, tempat takdir berkumpul. Itu juga alasan mengapa tempat ini terlihat sangat ajaib. Jika takdir tempat ini hancur, sumur api es Yin Yang akan rusak. Ketika itu terjadi, semua tanaman di sini akan hancur. Jika mereka meninggalkan sumur api es Yin Yang, itu tidak akan bisa tumbuh secepat yang mereka lakukan sekarang. Woyuhao berkata, kamu tidak memiliki hak untuk menolak dalam hal ini. Kamu pergi denganku. Aku tidak melanggar batasan yang dibuat oleh leluhur Tangsan. Kamu juga salah satu tanaman di sini, bukan? Saat Yuhao berbicara, dia sudah perlahan berjalan menuju sutra halus abadi. Tidak, jangan bawa aku pergi. Aku hanya bisa mengekang semua jenis racun. Kamu memiliki kekuatan es pamungkas, yang berarti kamu tidak takut dengan racun yang mematikan. Membawa aku pergi tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya bagimu. Sutra halus abadi sangat cemas sekarang. Dia juga tidak mahir berkelahi dan tidak punya kesempatan untuk melawan Woyuhao. Woyuhao tampaknya berpikir dan berkata, kamu sepertinya benar. Aku tidak benar-benar membutuhkanmu untuk menetralkan racun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bantu aku menemukan 1 jenis tanaman. Jika aku puas, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Saat dia berbicara, Woyuhao mengeluarkan gulungan yang Bibi buat untuknya sebelumnya. Baiklah, aku akan membantumu. Tidak ada tanaman yang tidak bisa aku kenali di dunia ini. Yuyu sangat senang dan segera menyetujui permintaan Woyuhao. Woyuhao tidak berhenti dan langsung membuka gulungan itu sebelum menyajikannya kepada Yuyu. Apakah kamu melihatnya? Kamu sebenarnya termasuk dalam gulungan ini. Aku tidak bohong untuk alasan apapun. Katakan padaku, tanaman apa ini dan aku akan mempertimbangkan membiarkanmu tetap di sini. Sejak awal Woyuhao sudah mengatur perangkap ini untuk sutra halus abadi. Monster tipe tanaman ini sangat pintar. Dia mungkin tidak mendapatkan jawaban jika bertanya langsung. Dia tidak punya pilihan selain mengancam mereka untuk mencari tahu apa yang dia inginkan. Ya, aku tahu tanaman apa ini, namun bisakah kamu benar-benar tidak membawaku pergi? Jika aku memberitahumu apa itu, bagaimana kamu bisa menjamin itu? Sutra halus abadi memang pintar. Dia segera menyatakan kondisinya. Woyuhao tidak mengeluarkan suara. Dia mengangkat tangan kanannya dan pincer permaisuri esnya langsung dilepaskan. Dia segera meraih ke arahnya dan seberkas cahaya mawar emas keluar dari mata takdirnya. Ini adalah salah satu dari 2 keterampilan jiwa dari cincin roh ke-6-nya. Kehancuran takdir. Setelah diserang oleh ini, semua pertahanan yang tidak terbentuk
menggunakan kekuatan jiwa akan kehilangan efeknya. Ah, tidak. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu, oke? Sutra halus abadi segera berteriak liar. Setelah diserang oleh kehancuran takdir, dia tidak memberinya kesempatan untuk bermain trik sama sekali. Tangan Huo Yuhao berhenti di udara dan dia berkata dengan dingin, "Mengingat kemampuanmu, energi hidupmu tidak akan hilang dalam waktu dekat bahkan jika aku memetikmu dan pergi. Aku masih bisa menginterogasimu secara perlahan bahkan setelah kami membawamu. Jadi, kamu dapat memilih untuk menjawabku di sini atau menjawabku setelah membawamu. Aku akan memberitahumu. Aku perlu merasakan tanaman yang kamu maksud. Aku tidak dapat melihat gulunganmu lagi pula. Aku hanya tanaman. Bisakah kamu menggambarkan seperti apa itu?" Yuyu gebentaran saat dia berbicara. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Bebe yang awalnya memiliki simpati untuknya juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia terlalu licik. Huo Yuhao memutar kepalanya ke Bebe dan berkata, "Kakak tertua, bisakah kamu menunjukkan padanya seperti apa bentuknya?" Bebe mengakui kata-katanya dan menutup matanya. Garis cahaya ilusi muncul di udara. Cincin roh merah muda Huo Yuhao mulai menyebar dari kepalanya dan saat itulah proyeksi dimunculkan. Setelah beberapa saat, proyeksi menghilang dan semuanya kembali normal. "Apakah kamu tahu?" Huo Yuhao bertanya. Meskipun Bebe sangat cemas sekarang, dia tidak mengeluarkan suara dan membiarkan Huo Yuhao yang berbicara. "Aneh, itu sangat kecil dan lemah, tetapi sangat kuat." Sutra halus abadi tampaknya dalam pikiran yang mendalam. "Jangan mencoba trik apapun," Huo Yuhao berkata dengan dingin. "Kalau tidak, aku akan membawamu ke tempat lain dan membiarkanmu memikirkannya secara perlahan." Sutra halus abadi bergegas untuk mengatakan, Tidak. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku tahu apa itu. Kecil dan lemah karena ukurannya, tetapi kuat karena berasal dari spesies itu. Ya, itu adalah dia. Itu Kaisar Biru Perak." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.